Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Perjuangan AC Milan untuk merebut tiket ke Liga Champions harus ditentukan sampai pekan terakhir Serie A 2020-2021. Mereka akan berhadapan dengan Atalanta. Bukan tugas mudah bagi Milan untuk bisa menang atas Atalanta, tapi satu-satunya cara untuk bisa lolos ke Liga Champions dengan meraih 3 poin. Situasi ini tidak lepas dari hasil imbang 0-0 saat Milan menjamu Cagliari di San Siro pada Minggu 16 Mei 2021. Padahal jika mereka menang, tiket ke Liga Champions sudah bisa diamankan oleh AC Milan. Pelatih Milan Stefano Pioli tak memungkiri anak asuhnya belum maksimal, mau tidak mau Atalanta harus bisa mereka kalahkan. Tapi strategi Pioli bersama Milan begitu buruk bertemu dengan Atalanta. 3 pertemuan kedua tim, dia menang 2 kali dan sekali imbang. Kami telah melakukan hal-hal hebat musim ini, kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Ada kekecewaan dengan hasil pertandingan ini dan kami sadar Atalanta adalah satu-satunya tim yang tidak dapat kami kalahkan selama masa jabatan saya di Milan, imbuhnya. Pioli meminta para pemain untuk bisa fokus dalam persiapan melawan Atalanta. Mereka harus mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki. Jika tidak bisa memetik kemenangan, Milan terancam disalib oleh Napoli dan Juventus yang mengintai di bawahnya. Kami jelas harus mengeluarkan yang terbaik untuk mencapainya, tutur juri taktik berusia 55 tahun tersebut. Hakan Calhanoglu mengaku senang AC Milan kini berpeluang besar masuk Liga Champions musim depan, namun menegaskan bahwa masa depannya di San Siro tak bergantung pada kesuksesan Rossoneri bermain di kompetisi tersebut. Milan terus berusaha untuk bisa dapat tiket masuk ke Liga Champions dalam beberapa musim terakhir ini, salah satunya dengan mengandalkan Calhanoglu. Musim ini Milan berpeluang untuk bisa meraih tiket ke Liga Champions. Rossoneri sekarang ada di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Mereka koleksi 76 poin, jumlah itu sama dengan Napoli dan tertinggal 2 angka dari Atalanta. Hakan Calhanoglu pun merasa senang dengan apa yang diraih oleh AC Milan sejauh ini. Sekarang, ia pun merasa tak sabar untuk bisa membawa Rossoneri memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Saya sangat senang kami mencapai titik ini, kami bersemangat dan ingin memastikan tempat kami di Liga Champions, serunya pada Sky Sport Italia. Milan sendiri masih mendapatkan ancaman dari Juventus, sebab Bianconeri cuma terpaut 1 angka saja dari Rossoneri. Saat ini, masa depan Hakan Calhanoglu masih tidak jelas sebab kontraknya di AC Milan akan berakhir pada musim panas 2021 ini. Negosiasi kontrak dikabarkan berlangsung alot, kini ia angkat bicara soal masa depannya bersama AC Milan. Calhanoglu menegaskan ingin terus bersama dengan Rossoneri. Meski klub itu tak bermain di Liga Champions sekalipun, ia juga mengatakan akan membahas lagi soal masa depannya di San Siro segera setelah kompetisi berakhir. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin masuk ke Liga Champions bersama Milan, tegas Calhanoglu. Namun masa depan saya tidak bergantung pada Liga Champions. Saya sangat senang berada di sini bermain untuk AC Milan, serunya. Di akhir musim, saya akan duduk bersama Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membahas masa depan saya. Mereka yang bertanggung jawab dan saya menghormati mereka, tandas Calhanoglu. Jika cabut dari AC Milan, Hakan Calhanoglu dikabarkan sudah ditunggu sejumlah klub, di antaranya Juventus, MU, Chelsea hingga Arsenal. AC Milan sedang berjuang menyegel posisi 4 besar jelang pertandingan penutup pekan 38 Liga Italia. Pertandingan terakhir Liga Italia salah satunya mempertemukan Atalanta versus AC Milan pada Senin 24 Mei 2021. Klub berjuluk Rossoneri gagal lebih cepat mengamankan spot Liga Champions musim depan karena hanya bermain imbang tanpa gol dengan Cagliari di San Siro. Hasil imbang tanpa gol yang baru saja diraih Rossoneri disesalkan oleh Diego Dalot, pemain yang menempati posisi
posisi bek sayap. Diogo Dalot menyebut timnya Rossoneri memainkan pertandingan yang buruk dan harus segera bangkit di laga pamungkas melawat ke markas Atalanta. Ia pun optimis AC Milan bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Atalanta demi mengakhiri Liga Italia di posisi 4 besar. Kami memainkan pertandingan yang buruk. Sekarang kami harus menundukkan kepala dan mendorong pertandingan yang menentukan untuk Liga Champions, kata Diogo Dalot kepada Milan TV dikutip dari laman Football Italia. Kami memiliki waktu seminggu untuk melihat apa yang kami kurang dari hari ini. Kami harus tenang dan dewasa. Sekarang kami hanya bisa bekerja untuk memenangkan pertandingan terakhir pada hari Minggu, harap Dalot. Bek sayap asal Portugal ini juga mengingatkan skuad Rossoneri agar tetap tenang dan membuktikan kerja kerasnya di akhir nanti. Permainan terbaik dinilai bisa menghantarkan Rossoneri mewujudkan target bermain di Liga Champions musim depan. Anda membutuhkan pertandingan yang hampir sempurna, tidak mungkin memainkan permainan yang sempurna. Ini pertandingan Liga Champions, kami harus tetap tenang dan bekerja, terang Expect MU. Seperti diketahui, Atalanta saat ini memimpin klasemen untuk perebutan zona Liga Champions. Dia berada di posisi kedua dengan raihan 78 poin. Klub asal Bergamo ini unggul 2 poin dari Napoli dan AC Milan yang berada di bawahnya. Lalu Juventus berada di posisi kelima dengan raihan 75 poin. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tidak mau timnya dicap gagal jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Rossoneri membuang kesempatan lolos finish di 4 besar setelah hanya bermain imbang tanpa gol kontra Cagliari di Stadion San Siro Senin 17 Mei 2021. Kini AC Milan mengoleksi 76 poin dari 37 pertandingan dan duduk di peringkat ketiga klasemen. Mereka hanya unggul head to head dari peringkat 4 Napoli serta 1 poin dari Juventus. Sementara di laga pekan terakhir AC Milan meski bertandang ke markas penghuni peringkat kedua klasemen sementara yaitu Atalanta. Napoli bakal melawan Hellas Verona, sementara Juventus akan bertandang ke markas Bologna. Salah satu dari 3 tim tersebut meski rela tersingkir dari posisi 4 besar. Apabila ditilik dari calon lawan-lawannya, AC Milan memiliki misi yang paling berat. Pasalnya, Atalanta belum menelan satupun kekalahan dari 6 pekan terakhir. Kami telah melakukan hal hebat musim ini, ada kekecewaan malam ini, dan kami tahu Atalanta adalah satu-satunya tim yang belum pernah saya kalahkan selama menjadi pelatih AC Milan, sebut Pioli usai pertandingan kontra Cagliari. Pioli menambahkan bahwasannya bukanlah sebuah kegagalan apabila AC Milan tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Pada dasarnya, itu bukanlah tugas yang wajib dipenuhi oleh Stefano Pioli. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini juga sempat menyebutkan hal tersebut. Dengan cara kami bermain, semua yang kami lakukan dan beberapa besar kami telah berkembang sepanjang tahun. Gagal mencapai 4 besar tentu akan mengecewakan, sebut Pioli dikutip dari Football Italia. Itu tetap tidak akan menjadi kegagalan karena saya merasa kami meletakkan dasar untuk sampai ke sana segera di masa depan dan itu adalah tujuan di awal musim tapi jelas bukan kewajiban, tandasnya. AC Milan dikabarkan bakal menggelar pertemuan dengan agen gelandang Saulio Metti yang mereka pinjam dari Torino hingga akhir musim nanti. Rossoneri mendatangkan Metti dengan status pinjaman berbayar dari Granata pada bursa transfer Januari lalu guna menambah pilihan yang sangat diperlukan di lini tengah mereka. Akan tetapi, sang pemain tampaknya bakal kembali ke Turin musim panas nanti saat masa pinjamannya berakhir. Gelandang 27 tahun tersebut telah mencetak 17 penampilan bersama Milan sejak kedatangannya musim dingin lalu, dan meskipun ia tampil baik dalam beberapa pertandingan, ia cenderung kurang konsisten. Karena itulah, Paolo Maldini dan Ricky Massara diperkirakan akan dengan senang hati membiarkannya kembali ke klub induknya. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, pihak Rossoneri telah menjadwalkan pertemuan dengan agen pemain asal Prancis tersebut untuk membahas situasi tersebut. Namun, jika tidak ada perubahan signifikan, hampir mustahil raksasa Serie A tersebut bersedia membayar 8 juta euro atau sekitar 128 miliar kepada Torino untuk menebus sosok yang dianggap tak terlalu spektakuler tersebut. Jika Metti hengkang, Milan diperkirakan akan mendatangkan tambahan kekuatan baru untuk lini tengah mereka musim depan. Banyak hal akan bergantung pada takdir klub di Liga Champions yang akan menghadirkan suntikan dana cukup besar meskipun situasinya saat ini cukup rumit setelah pasukan Stefano Pioli ditahan imbang oleh Cagliari dengan skor 0-0.
Mauro Icardi mau kembali ke Italia. Dia tertarik untuk kembali memijakkan kakinya ke kota Milan. Hanya saja, Icardi kemungkinan tidak akan bergabung dengan klub lamanya Inter Milan. Dia sekarang diisukan mau hijrah ke AC Milan. Diketahui, Icardi sebelumnya pindah dari Inter Milan pada tahun 2018. Awalnya dia menjadi pemain pinjaman, namun kemudian dipermanenkan dengan tebusan 50 juta euro. Musim kini peran Icardi agak kurang di PSG. Dia harus bersaing dengan Moise Kean untuk mendapatkan tempat utama, itu pun setelah Kylian Mbappe serta Neymar. Merasa kurang nyaman, agen Icardi yang juga merupakan istrinya Wanda Hara berpikir untuk pulang ke Italia saja, dan AC Milan asumsi sebagai pilihan tepat. Laporan Football Italia, Wanda Hara sudah menawarkan Icardi kepada AC Milan. Dia melihat jelas bahwa klub tersebut memang butuh amunisi baru melapisi Zlatan Ibrahimovic yang baru-baru ini mengalami cedera serius. Urusan gaji dipercayakan kepada kendala utama Milan untuk memasang jasa Icardi. Dia diketahui dibayar 10 juta euro per musimnya di PSG. Hanya saja AC Milan juga jangan patah searang duluan. Ada jalan lain yang bisa dibuka. Mereka berpeluang memboyongnya dengan status pinjaman di musim depan dengan buat gaji. PSG bersedia membagi dua bebannya. Manajer AC Milan Stefano Pioli memberikan pujian besar kepada Theo Hernandez. Ia menilai sang bek tampil luar biasa di laga itu dan berpotensi menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia. Dini hari tadi, AC Milan memetik kemenangan besar di Turin. Mereka menghajar Torino dengan skor telak 7-0 di pertandingan Giornata ke-36 Serie A. Theo Hernandez berperan besar dalam pesta gol Milan kali ini. Sang bek menyumbang total 2 gol ke gawang Torino di laga ini. Pioli mengaku terkesan melihat sang bek yang semakin tajam. Jika dia bermain dengan cermat dan juga dengan mental yang kuat, maka ia akan jadi pemain yang sangat kuat, buka Pioli. Pioli percaya bahwa Theo Hernandez memiliki bakat dan kemampuan di atas rata-rata. Ia optimis sang bek bisa menjadi bek terbaik di dunia jika ia mau terus bekerja keras. Dia bisa bertahan dan menyerang dengan sangat baiknya. Ia memiliki fisik yang kuat untuk menopang permainan itu dan ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Pioli juga menekankan bahwa Theo tidak boleh cepat berpuas diri dengan penampilannya saat ini. Ia ingin sang bek tetap memiliki rasa lapar untuk menjadi pemain yang lebih baik dari hari ke harinya. Dia bermain terus-menerus dalam 1,5 tahun terakhir ini, dan saya selalu mengingatkannya agar tidak berpuas diri dengan talenta yang ia miliki. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan ia memiliki kualitas yang bagus. Ia harus membuktikan bahwa ia ingin menjadi yang terbaik di setiap harinya. Berkat kemenangan melawan Torino dini hari tadi, Milan naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Rossoneri membutuhkan tambahan 1 poin untuk mengamankan 1 tempat ke UCL musim depan. AC Milan kembali meraih kemenangan besar dalam lawatannya ke kota Turin. Kali ini, Rossoneri menang telak 7-0 saat bermain di markas Torino dalam laga Giornata 36 Serie A Liga Italia, Kamis 13 Mei 2021. Kemenangan tersebut membuat pelatih AC Milan Stefano Pioli merasa sangat bersyukur karena tim asuhannya telah berkembang makin dewasa dan solid. Setelah pada laga sebelumnya AC Milan berhasil menang dengan skor 3-0 atas Juventus di Allianz Stadium, Rossoneri kini menang telak 7-0 di markas tetangga Juventus yaitu Torino. Anthony Beck mencetak hat-trick sementara Theo Hernandez mencetak 2 gol. 2 gol lain masing-masing dicetak oleh Frank Kessie dan Brahim Diaz. AC Milan pun kini kembali berada di peringkat ketiga dengan jumlah poin yang sama seperti Atalanta yang berada di peringkat kedua yaitu 75 poin. Rossoneri dan Atalanta unggul 2 poin atas Napoli dan 3 poin atas Juventus. Kemenangan besar ini pun disambut baik oleh Stefano Pioli yang merasa tim asuhannya benar-benar memperlihatkan performa luar biasa dalam 2 pertandingan sulit di Turin. 2 pertandingan tandang yang sulit dan 2 performa penting seperti itu adalah sebuah petanda yang sangat penting. Kami memerlukan 1 kemenangan lagi dan kami harus memikirkan pertandingan berikutnya, ujar Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Sampai saat ini semua selesai, apapun masih bisa terjadi. 2 pekan lalu semua orang mengatakan kami sudah hampir habis. Kini kami punya keyakinan di tangan kami sendiri, lanjutnya.
Bicara soal kemenangan besar di markas Torino, pelatih AC Milan itu mengatakan, "Saya meminta anak-anak untuk bermain lebih baik dari lawan mereka. Jika Anda bermain lebih baik, Anda punya peluang lebih baik untuk menang dan kami melakukannya." Stefano Pioli menegaskan sangat senang berada di lingkungan AC Milan yang memberikan dukungan agar tim bisa berkembang dengan sangat baik sebagai sebuah kesatuan yang solid. Bahkan, Stefano Pioli mengaku bahwa Rossoneri telah menjadi tim dengan kualitas mental yang sangat bagus dan itu merupakan berkat tersendiri baginya sebagai seorang pelatih. "Klub selalu melindungi kami, rasanya senang berada di Milanello. Kami telah bekerja selama 1,5 tahun dan itu terlihat. Kami mampu melakukan perayaan hanya seketika kami melakukannya," ujar Stefano Pioli. "Kami menjadi tim dengan mentalitas yang kuat. Saya tidak pernah melupakan bahwa saya telah melatih tim yang sangat muda yang telah menjadi dewasa dan solid. Mereka selalu memberikan perhatian, ini adalah hadiah terbaik untuk pekerjaan kami," lanjutnya. With my head